Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Bafadal dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 12 Bandar Lampung akan menjelaskan materi tentang pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI 1948 atau yang disebut dengan peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Latar belakang terjadinya pemberontakan dalam PKI Madiun pada tahun 1948 merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya kejatuhan sistem pemerintahan dalam kabinet yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Amir Syarifuddin. Jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin setelah perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia di masa radikal setelah tahun 1908 merupakan salah satu bentuk kegagalan pemerintah pada masa itu untuk memersatukan Indonesia. Perlu kita ketahui, sistem pemerintahan pada masa kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin berlangsung pada masa kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu terjadi perkembangan wilayah Indonesia berdasarkan Perjanjian Renville yang dilakukan oleh pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Perjanjian Renville yang disepakati oleh pihak Belanda dan Indonesia membuat kerugian yang sangat besar bagi pihak Indonesia dan menimbulkan kegagalan dalam berbagai aspek dan bidang, sehingga dengan sangat terpaksa sistem pemerintahan kabinet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin harus selesai, atau dengan kata lain kabinet tersebut harus turun dari sistem pemerintahan yang ada. Diberhentikannya kabinet pimpinan Amir Syarifuddin yang kemudian digantikan dengan kabinet baru, yaitu Kabinet Hatta, membuat Amir Syarifuddin merasa kecewa terhadap keputusan pemerintah pada saat itu yang dirasa sepihak tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dari kabinet Amir Syarifuddin. Bagi pihak kabinet Amir Syarifuddin, keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemerintah saat itu dirasa tidak sesuai dengan kondisi penduduk Indonesia. Amir Syarifuddin kemudian membentuk sebuah perkumpulan atau suatu kelompok di dalam masyarakat Indonesia yang disebut dengan Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Front Demokrasi Rakyat ini dibentuk oleh Amir Syarifuddin pada tanggal 28 Juni 1948 sebagai upaya untuk merebut kembali kabinet pemerintahan dari kabinet yang sedang berjalan dan bekerja pada saat itu. Dalam sidang Politbiro PKI pada tanggal 13 sampai 14 Agustus 1948, Musso, seorang tokoh komunis Indonesia yang lama tinggal di Uni Soviet, ini menjelaskan tentang pekerjaan dan keselamatan Patrai dalam dasar organisasi dan politik, dan menawarkan gagasan yang disebutnya Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Selanjutnya, Musso menggelar rapat raksasa di Jogja. Di sini, dia melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Musso juga menyeru akan kerjasama internasional, terutama dengan Uni Soviet, untuk mematahkan blokade Belanda. Untuk menyebarkan gagasannya, Musso beserta Amir dan kelompok-kelompok kiri lainnya berencana untuk menguasai daerah-daerah yang dianggap strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah, yaitu seperti Solo, Madiun, Kediri, Jombang, Bojonegoro, Cepu, Purwodadi, dan Wonosobo.
Penguasaan itu dilakukan dengan agitasi, demonstrasi, dan aksi-aksi pengacauan lainnya. Aksi pemberontakan. Amir dibantu dengan musuh dan kelompok kiri lainnya melakukan berbagai rencana yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan tokoh-tokoh yang dianggap musuh di kota Surakarta, serta mengadu domba kesatuan TNI setempat, termasuk kesatuan Siliwangi yang ada di sana. Mengetahui hal itu, pemerintah langsung memerintahkan kesatuan-kesatuan TNI yang tidak terlibat adu domba untuk memulihkan keamanan di Surakarta dan sekitarnya. Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Gatot Subroto. Sementara perhatian semua pihak pro pemerintah berkonsentrasi pada pemulihan Surakarta, pada 18 September 1948, PKI atau FDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikannya berdirinya Republik Soviet Indonesia. Hari berikutnya, PKI atau FDR mengumumkan pembentukan pemerintahan baru selain di Madiun. PKI juga mengumumkan hal yang sama pula di Pati, Jawa Tengah. Pemberontakan ini menewaskan Gubernur Jawa Timur, R.M. Suryo, Dr. Pro Kemerdekaan Muwardi, serta beberapa petugas polisi dan tokoh agama lainnya. Tokoh pemberontakan. 1. Musso. Musso bernama lengkap Musso Manowar atau Munawar Musso, lahir di Kediri, Jawa Timur 1897, meninggal di Madiun, Jawa Timur pada tanggal 31 Oktober 1948. Ia merupakan seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia atau yang sering disebut PKI pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan Madiun 1948. 2. Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin memiliki nama lengkap yaitu Amir Syarifuddin Harahap. Lahir di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 27 April 1907 dan meninggal di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 19 Desember 1948. Ia merupakan salah seorang politikus sosial dan salah satu pemimpin terawal Republik Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri ketika Revolusi Nasional Indonesia sedang berlangsung. Berasal dari keluarga Angkola Muslim, Amir menjadi pemimpin sayap kiri terdepan pada masa revolusi pada tahun 1948. Ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis. Akhir penyelesaian pemberontakan. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Sementara, sebagian besar pasukan TNI di Jawa Timur berkonsentrasi menghadapi Belanda, namun dengan menggunakan 2 brigade dari cadangan Divisi 3 Siliwangi serta kesatuan-kesatuan lainnya yang mendukung Republik, semua kekuatan pemberontakan akhirnya dapat dimusnahkan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir Syarifuddin tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah. Berikut merupakan masa-masa PKI dan
proses eksekusi para pemberontak PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fadila Bafadal dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 12 Bandar Lampung akan menjelaskan materi tentang pemberontakan PKI Madiun. Pemberontakan PKI 1948 atau yang disebut dengan peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Pemberontakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Latar belakang terjadinya pemberontakan dalam PKI Madiun pada tahun 1948 merupakan dampak yang ditimbulkan dari adanya kejatuhan sistem pemerintahan dalam kabinet yang dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Amir Syarifuddin. Jatuhnya kabinet yang dipimpin oleh